Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم وبارك على نبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari ini kita baru saja melaksanakan salat 2 rakaat Idul Fitri sembari kita bertakbir. Kita membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai bentuk bahwa kita ini sebetulnya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga senantiasa bertahlil menunjukkan bahwasannya kita bersaksi tidak Tuhan selain Allah, tidak Tuhan yang patut kita sembah melainkan Allah, tidak Tuhan yang patut kita ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bertahmid sebagai bentuk kesyukuran kita karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan kesempatan di tengah mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang sedang terbaring sakit atau mungkin lebih dulu mendahului kita. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan salam dan dengan salawat ini menjadikan diri kita tidak hanya mulia dalam kehidupan di dunia ini, tetapi juga kita bisa mulia dari penduduk para langit. Karena kita ketahui bersama bahwasannya Allah dan para malaikatnya pun senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang senantiasa bersalawat, maka ia sedang membersamai Allah dan para malaikatnya yang juga senantiasa bersalawat. Salawat ini adalah merupakan stasiun pertemuan antara seorang hamba dengan Tuhannya, pertemuan kita antara diri kita sebagai hamba dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, dengan malaikat dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita penting dan perlu sekali senantiasa kita mengumandangkan salawat tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin
jemaah salat Id yang sama berbahagia, kita baru saja melewati bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya kita banyak melakukan ibadah-ibadah ritual, banyak melakukan ibadah-ibadah salat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasannya makan itu adalah merupakan kebutuhan utama kita, tidur itu adalah merupakan kebutuhan utama kita. Tetapi betapapun itu, bahwa sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah, di siang hari kita rela tidak makan, di malam hari kita rela mengurangi tidur kita untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan baru saja meninggalkan kita, tetapi betapapun itu Ramadan boleh saja pergi meninggalkan kita, tetapi sebisa mungkin ada yang membekas pada diri kita. Ramadan boleh saja pergi meninggalkan kita, tetapi ibadah-ibadah di dalamnya sebisa mungkin tinggal bersama kita. Sebisa mungkin puasanya tetap tinggal di kita, sebisa mungkin ibadah solatnya tetap tinggal pada diri kita, ibadah zakatnya tetap tinggal pada diri kita. Jangan sampai kepergian bulan suci Ramadan ini membawa serta seluruh amalan-amalan kita, sehingga kita sudah tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa saja berpuasa di luar bulan suci Ramadan. Boleh saja mungkin kita tidak berpuasa secara puasa syar'i, menahan lapar dan dahaga, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mempuasakan perut kita dari makanan-makanan yang haram. Bagaimana boleh saja tetap kita makan dan minum setiap saat, tetapi bagaimana kita mempuasakan pendengaran kita puasakan dari hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai keimanan kita. Kita bisa puasakan mata kita untuk berpuasa, menahan mata kita dari hal-hal yang dapat merusak ruhaniah kita. Kita dapat tetap mempuasakan mulut kita, lidah kita, agar tidak mudah menyakiti sesama di antara kita, agar kita tidak mudah menceritakan kekurangan orang lain, agar kita tidak mudah menyakiti sesama kita. Kita boleh saja ditinggalkan Ramadan, tetapi ibadah solat tetap kita laksanakan seperti biasanya. Kita solat tetap 5 kali sehari, semalam, dan seterusnya, sehingga akan menjadikan diri kita ini sebagai manusia yang fitrah. Keluar dari bulan suci Ramadan, betul-betul kita berhari raya Idul Fitri, kita bisa kembalikan diri kita dalam keadaan yang fitrah. Kenapa kita sebagai umat muslim setelah sebulan lamanya kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, kita dianggap sebagai fitrah? Karena kita ini ibaratnya adalah seorang anak bayi. Bayi itu, jamaah sekalian, ia dikandung di dalam perut ibunya kurang lebih sekitar 9 bulan. Ketika keluar dari perut ibunya, ia keluar dalam keadaan suci bersih, ia keluar dalam keadaan fitrah. Maka sebagaimana bulan suci Ramadan, bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang ke-9 dari tahun Hijriah, dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhira, Rajab, Sya'ban, dan kemudian Ramadan adalah bulan yang ke-9. Maka sebagaimana anak bayi tadi yang dikandung oleh ibunya selama 9 bulan, ketika keluar dalam keadaan suci bersih, maka ketika kita keluar di bulan yang ke-9 Hijriah, di bulan Ramadan ini, kita juga keluar dalam keadaan suci dan bersih. Maka setiap bayi yang lahir, pada dasarnya mereka itu semua dalam keadaan suci dan bersih. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir dalam keadaan fitrah, tanpa noda, tanpa dosa. Setiap bayi yang baru
lahir dalam keadaan suci. Maka sebagaimana baik setiap orang, setiap umat muslim yang keluar dari bulan suci Ramadan, sebetulnya ia juga keluar dalam keadaan suci, keluar dalam keadaan bersih. Hanya saja, tentu saja setiap orang berbeda kualitas kesucian kebersihannya tersebut. Ada orang yang mungkin suci hanya sehari setelah lebaran, setelah kesuciannya itu ia kembali mengotori jiwanya. Ada yang mungkin mempertahankan kefitrahannya hanya seminggu, ada yang sebulan. Ada orang yang tetap mempertahankan kefitrahannya sampai datangnya bulan suci Ramadan akan datang, sehingga ia tetap dirinya tetap menjadi fitrah sampai bertemu dengan bulan suci yang akan datang. Dan inilah tugas kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana mempertahankan kesucian yang telah kita raih, kefitrahan yang sudah kita raih selama bulan suci Ramadan itu sendiri. Hadirin jamaah yang sama berbahagia, Ramadan boleh saja meninggalkan kita, tetapi pesan-pesan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan sebisa mungkin tetap tinggal bersama kita. Karena itu Ramadan berpesan kepada kita, setidaknya 3 pesan Ramadan kepada kita sepeninggal bulan suci Ramadan ini. Pesan yang pertama adalah bahwasannya kita senantiasa diminta untuk makan makanan yang halal. Di bulan suci Ramadan, jangankan makanan yang haram, makanan yang halal saja menjadi haram bagi kita di siang hari untuk kita makan. Maka tentu di luar bulan suci Ramadan, tentu di luar bulan suci Ramadan, untuk menghindarkan diri kita dari makanan-makanan yang haram itu lebih mudah. Karena di bulan suci Ramadan, jangankan yang haram, yang halal saja kita tidak bisa makan di siang hari. Yang sah saja sebagai suami istri tidak boleh berhubungan di bulan suci Ramadan, apatah lagi yang memang belum sah. Maka tentu itu lebih mudah kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Inilah pesan penting dari bulan suci Ramadan, bahwasannya kita boleh makan minumlah dari seluruh rezeki yang Allah berikan kepada kita, tetapi jangan sampai kita makan makanan yang ternyata makanan itu bersumber dari makanan yang haram. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 88 senantiasa mengingatkan kepada kita, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah, makan dan minumlah dari rezeki Allah yang halal lagi baik. Kemudian makanan yang haram yang senantiasa kita konsumsi itu bisa menjadikan diri kita terhalangnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Arba'in yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa ada seorang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menengadahkan kedua tangannya kepada Allah, yamuddu yadayhi ila sama, senantiasa mengangkat kedua tangannya kepada langit ketika berdoa sembari menyebut ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, kabulkanlah seluruh permintaanku, kabulkanlah seluruh permohonanku. Tetapi Allah tak kunjung mengabulkan doa-doanya. Kenapa bisa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin doa orang tersebut bisa terkabul sementara wa mat'amuhu haram, ia makan dari makanan yang haram, wa mashrabuhu haram, ia minum dari minuman yang haram. Kemudian fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin Allah bisa mengabulkan doa-doanya? Karena itu salah satu yang paling terpenting adalah bagaimana kita menjaga makanan kita terhindar dari makanan-makanan yang haram. Inilah salah satu manfaat daripada puasa itu sendiri. Kita menahan lapar dan dahaga supaya di luar bulan suci Ramadan kita menghindarkan diri kita dari makanan-makanan yang haram. Bisa kita bayangkan kalau misalnya seorang suami bekerja, ternyata bekerja di tempat yang haram, mengambil uang ataukah harta yang haram diberikan kepada istri, istri kemudian membeli beras, dari beras itu kemudian dimasukkan kepada mejikom, dari mejikom kemudian jadilah sebuah makanan, dari makanan itu kita suapin anak-anak
anak-anak kita suapin istri kita, kita suapin suami orang tua kita dan sebagainya, maka ia sebetulnya memasukkan makanan-makanan yang haram. Karena itu jangan salah kalau kemudian anak-anak kita saat ini agak susah kita ajari, agak susah kita peringati, karena bisa jadi sumber makanan yang kita berikan, sumber rezeki yang kita berikan berasal dari sumber yang haram, sehingga kita diminta untuk menghindarkan diri kita itu dari makanan-makanan yang haram tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin jemaah salat Id yang sama berbahagia. Kemudian yang kedua adalah di bulan Ramadan mengajarkan kita untuk mengeluarkan zakat. Zakat itu adalah merupakan kewajiban bagi kita. Kita keluarkan supaya mereka-mereka yang membutuhkan juga bisa memperoleh kebahagiaan, kebaikan atas apa yang kita berikan. Karena memang kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, antara zakat, sedekah dengan solat senantiasa disandingkan di dalam Al-Quran. Kalau kita banyak membaca Al-Quran, seringkali kita dapati ketika Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan solat dan keluarkan zakat. Tentu timbul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran senantiasa menyandingkan keduanya? Karena solat dengan solat adalah merupakan implementasi dari hubungan yang baik kita antara Allah dengan sesama kita manusia. Implementasi daripada hablum minallah adalah dalam bentuk ibadah solat yang kita lakukan. Implementasi dari hablum minan nas adalah dengan sedekah, dengan zakat yang kita berikan kepada sesama. Karena sebetulnya harta itu sebetulnya punya sifat. Ia sifatnya bagaikan air. Air itu jamaah yang sama berbahagia, yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang rendah. Ketika air itu kita hanya membendung dan membendung, suatu saat ketika bendungannya jebol, maka ia akan menimpakan malapetaka kepada masyarakat sekitar, dan justru akan menimpa bencana itu kepada diri kita sendiri. Demikianlah harta sesungguhnya. Harta itu ibarat air. Ketika harta itu kita bendung, kita hanya simpan dan bendung tadi, maka suatu saat harta itu akan mencari jalan keluarnya sendiri. Entah ia keluar dalam bentuk penyakit, keluar dalam bentuk musibah, kecelakaan, kebakaran, pencurian dan sebagainya. Karena itu jamaah sekalian, ketika tiba-tiba anak-anak kita sakit, istri kita sakit, diri kita sakit, atau kita terkena bencana, kita tidak perlu mencari keluar, tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengevaluasi diri kita sendiri. Jangan-jangan ada yang salah terhadap harta yang kita miliki. Karena itu sebetulnya harta yang kita miliki ini, dengan kita memberikan harta kepada sesama, dengan kita berbagi kepada sesama, sesungguhnya tidak hanya menyelamatkan mereka yang membutuhkan, tetapi juga menyelamatkan diri kita sendiri. Karena zakat ataukah sedekah ataukah infak, sejatinya ia mensucikan diri kita. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat, dengan sedekah itu ia dapat membersihkan dirinya dan mensucikan diri-diri mereka. Di dalam Quran surah Al-Lail pun disampaikan demikian di ayatnya 18, allati yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Jamaah yang sama berbahagia, sehingga kita penting untuk senantiasa berbagi, karena ia tidak hanya menyelamatkan diri kita, tetapi juga menyelamatkan banyaknya orang. Jamaah yang sama berbahagia. Kemudian yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah Ramadan berpesan kepada kita agar kita senantiasa meningkatkan silaturahmi. Jangan sampai di bulan suci Ramadan kita sudah puasa yang maksimal, puasa kita sudah full, salat kita sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, kita sudah mengeluarkan zakat, tetapi kita juga
dosa yang lain, terkhusus dosa kita kepada sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Lalu kemudian para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta. Tetapi kata Rasulullah, tidak, bukan itu orang yang bangkrut. Orang bangkrut adalah innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku. Kita bisa maknai, kita bisa perhatikan penggunaan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan min ummati, orang yang bangkrut dari umatku. Dia tidak mengatakan min majusi, min nasara, dia tidak mengatakan minan nas, tetapi min ummati. Berarti kalau min ummati, kita semua ini bisa dikenal oleh hadis ini. Kenapa? Dia adalah ya'ti yaumal qiyamah. Dia datang pada dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang sangat besar. Ia membawa pahala bis-shalah, pahala salatnya yang sangat banyak, wasyam, membawa pahala puasanya, waz-zakat, membawa pahala zakatnya, wal hajj wal umrah, membawa ibadah umrah, ibadah hajinya. Tetapi bersamaan dengan itu, ia juga membawa dosa-dosanya. Ia mencaci kepada sesamanya, ia menyakiti sesamanya, ia menzalimi sesamanya. Maka nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia memperhadapkan pahalanya, ketika dia memperhadapkan pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyampaikan, ya Allah, inilah pahala salatku. Ketika Allah hendak hisab itu, tiba-tiba datang orang yang pernah ia sakiti lalu menyampaikan, ya Allah, dahulu ketika hidup di dunia ia pernah menyakiti saya. Kemudian Allah perintahkan, berikan seluruh amalan puasanya kepada orang yang pernah dia sakiti. Ketika ia memperhadapkan amalan solatnya yang banyak itu, lalu tiba-tiba datang orang-orang yang dulu pernah dia sakiti, yang dulu pernah dia zalimi, yang dulu dia pernah makan hartanya. Lalu kemudian Allah memerintahkan agar pahala solatnya, pahala hajinya diberikan kepada orang tersebut, orang yang pernah dizalimi. Lalu kata Rasulullah sallallahu, para sahabat kemudian bertanya, lalu bagaimana ketika misalnya amalan-amalnya sudah habis, tetapi masih banyak orang yang menuntut, masih banyak orang yang menuntut akan dosa-dosa yang pernah ia lakukan terhadapnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa yang ada pada orang yang pernah dizalimi akan ditimpakan kepadanya, lalu kemudian dimasukkanlah ia ke dalam neraka. Jamaah yang sangat berbahagia, karena itu kita tidak boleh sepenuhnya bangga karena puasa yang begitu bagus di bulan suci Ramadan, dengan ibadah solat yang banyak di bulan suci Ramadan, dengan iktikaf yang baik di bulan suci Ramadan. Tidak boleh kita terlalu bangga dengan amalan-amalan itu, karena jangan sampai masih ada saudara-saudara kita yang kita sakiti. Karena itu, di kesempatan yang mulia ini, di momen yang terbaik ini, mari kita saling memaafkan kepada saudara-saudara kita. Mari kita saling memaafkan kepada mereka-mereka yang pernah kita sakiti. Dan permintaan yang paling utama tentu saja tak lain dan tak bukan adalah permintaan kita kepada orang tua kita. Banyak orang ketika ia sudah sukses, ketika ia sudah bergelar sarjana, biasanya sudah berubah cara bicaranya kepada orang tuanya. Banyak orang ketika mereka sukses di rantauan di sana, sulit sekali untuk pulang menemui orang tuanya, orang yang selama ini membesarkan dia. Maka di momen yang terbaik ini, kita penting untuk senantiasa bagaimana kemudian kita berbakti kepada orang tua kita. Tak ada momen yang paling baik yang kita bisa lakukan selain daripada Idul Fitri seperti ini. Sebagus apapun kendaraan yang kita gunakan, sebagus apapun pakaian yang kita kenakan,
sebagus apapun, seheboh apapun hari raya Idul Fitri kita, kalau tidak ada orang tua di samping kita yang pernah membesarkan kita, tentu itu akan sangat kurang. Maka momen ini kita jadikan sebagai momen untuk silaturahmi dengan orang tua kita. Kalaupun ia sudah mendahului kita, kunjungi pusaranya, kunjungi makamnya, doakan mereka. Semoga orang tua kita senantiasa memperoleh kebaikan dan pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bisa saling memaafkan kepada suami kita, kepada istri kita. Karena tidak jarang bahwa dalam setahun kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan, percekcokan dan segala macam yang seringkali hanya persoalan kecil saja kita bentak istri kita, hanya persoalan kecil saja kemudian kita marahi suami kita. Maka inilah momen yang terbaik bagi kita, bagaimana kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Yang tentu saja tak lupa adalah kita saling memaafkan kepada sesama kita, kepada orang-orang yang dulu kita sakiti, kepada tetangga kita yang mungkin kita tidak pernah akur. Kapan lagi kita mau akur kalau bukan di momen-momen Idul Fitri seperti ini? Kapan lagi kita bisa berbicara dengan orang yang pernah kita berselisih paham kecuali dengan momen-momen Idul Fitri seperti ini? Kalaupun ia misalnya jauh, saat ini media sosial sudah sangat luar biasa membantu kita. Kita bisa berkomunikasi lewat Facebook, lewat WhatsApp, video call dan sebagainya. Sudah banyak media yang kita bisa pakai untuk kemudian berkomunikasi dengan saudara-saudara kita, sehingga kita tetap bisa membangun hubungan silaturahmi kepada sesama kita. Mudah-mudahan jamaah yang sama berbahagia, Ramadan yang kita tinggalkan ini menjadikan diri kita senantiasa dekat dengan Allah, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita juga baik kepada sesama kita sebagai manusia, sebagai implementasi daripada hablum minan nas kita. Barangkali inilah sedikit yang nasihat yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.